Mohon doa menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Raja Purwokerto hari Sabtu 11 Maret 2023 bersama saya Romo Martinus Ngarlan. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya kena cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak senang Yesus dekat dengan para pemungut cukai dan para pendosa. Menanggapi sikap mereka itu, Yesus mengajarkan tentang Allah sebagai Bapa yang baik hati dan sungguh murah hati dan penuh belas kasih. Ia tetap mengasihi anak-anaknya yang durhaka dan berdosa.
anak bungsu yang durhaka tetap diterima dan disayang. Ketika bertobat dan pulang kembali, Bapa tidak menolak dia. Bapaknya bersukacita bersama dengan keluarga. Saudaraku terkasih, kita adalah anak-anak Allah yang juga sering durhaka dan jahat di mata Allah. Kita sering jatuh dalam dosa, namun kita tetap dipanggil oleh Bapa untuk pulang kembali dan bertobat. Jika kita mau bertobat, maka Bapa dan surga akan bersukacita. Maka bertobatlah senantiasa, datanglah, pulanglah kepada Allah Bapa kita. Bapa akan tetap mengakui kita sebagai anak, bukan sebagai upahan, apalagi budak. Saudara jadi sahabat Tuhan terkasih, kita juga dipanggil untuk tetap sayang pada sesama yang berdosa, tidak mudah menghakimi mereka dan mengucilkan mereka. Justru kita mesti berhati seperti Allah Bapa, penuh belas kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu hari ini. Ajari kami Bapa untuk berhati seperti Engkau yang penuh belas kasih, yang murah hati dan pengampun. Ajari kami untuk menerima siapapun yang berdosa, yang bersalah kepada kami. Ajari kami untuk tidak mudah menghakimi orang lain, tetapi merangkul dan penuh kasih sayang. Ajari kami Tuhan juga untuk punya keberanian datang dan bertobat kepadamu. Kami juga memohon berkat-Mu agar pekerjaan yang akan kami lakukan hari ini selaras dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Tuhan.